Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi hari libur di bulan Syawal, posisi di kosan terus, tidak mudik, tidak pulang kampung. Lebaran sejarah 2020 di kosan terus, di kosan baik, dewekan baik, wis teman-teman untuk mengisi hari libur di bulan Syawal. Saya akan mencoba membacakan kembali dari bukunya Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang diberi judul mengenai zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dari pustakanya Imam Asy-Syafi'i. Untuk kali ini saya akan mencoba membacakan dari bukunya Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini, yaitu mengenai bacaan-bacaan muqaddimah yang sering dibacakan oleh khotib. Nah, ternyata di sini juga dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini menuliskan muqaddimah yang sering dibacakan oleh khotib, ya, yaitu apa sih sebenarnya yang dibaca, yang sering kita dengar, artinya sih seperti apa. Nah, tujuannya agar kawan-kawan semua, khususnya saya pribadi, mengerti atau setidaknya dalam mendengar apa yang diucapkan khotib, bahasa Al-Qur'annya, itu mengerti juga bahasa Indonesianya, seperti itu. Saya diambil dari buku Zikir Pagi Petang oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya akan membacakan mengenai muqaddimah yang sering kali setiap Jumat banyak yang memakai muqaddimah ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya di saat hari libur, hari lockdown, PSBB tidak bisa pulang. Ya udah, nggak apa-apa, kita isi hal-hal positif saja kawan-kawan. Jadi sering kita dengar di dalam muqaddimah, apa sih sebetulnya bahasa Indonesianya. Nah, saya bacakan saja di sini. Saya ambil dari bukunya Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari pustaka Imam Asy-Syafi'i. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bacaan khotib tadi, muqaddimah tadi itu bahasa Indonesianya kawan-kawan. Segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang Dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Dia sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah petunjuk.
Itulah bahasa Indonesia dari mukadimah yang sering dibacakan oleh khotib. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Seperti itu kawan. Kemudian yang dibaca khotib setelahnya biasanya yaitu dia membaca ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dari surat Al-Imran ayat 102. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu surat Al-Imran ayat 103. Selanjutnya yang sering dibaca khotib selanjutnya itu membaca surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika khotib baca surat An-Nisa ayat 1 ini, kita juga mencoba untuk meresapi, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Selanjutnya yang dibacakan khotib seringnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70-71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, ini arti atau bahasa Indonesia dari surat Al-Ahzab ayat 71 ini. Jadi mudah-mudahan ketika khotib membaca tadi kita juga meresapi bahasa Indonesianya seperti apa, yang saya ambil dari buku Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Itulah bahasa Indonesia dari surat Al-Ahzab ayat 70-71. Dan yang selanjutnya dibaca oleh khotib yaitu, walaupun memang
banyak yang lainnya juga, tapi saya hanya membacakan di bukunya Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini, mukadimahnya isinya, yaitu fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ketika khatib membaca seperti itu, bahasa Indonesia seperti apa? Yaitu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-seburuk perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, itulah mukadimah dari buku Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang diberi judul Zikir Pagi Petang dan Sudah Sholat Fardu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dari pustakanya Imam Asy-Syafi'i. Mukadimah tadi juga sering dibacakan oleh khatib, makanya mudah-mudahan yang tadi saya bacakan mukadimah tersebut dapat dipahami, khususnya untuk saya pribadi yang sering dibacakan ketika mukadimah juga khatib pada hari Jumat. Mungkin untuk hari ini mukadimah yang saya bacakan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti selanjutnya sampai akhir saya akan membacakan dari bukunya Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu. Kawan-kawan, semoga ada manfaatnya sekalian untuk mengisi hari libur di saat tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, tidak ketemu keluarga, hanya lewat video call saja, lewat WhatsApp. Nah, tidak apa-apa, mungkin semua ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal jalani saja dengan sabar dan selalu berdoa. Mudah-mudahan taun wabah virus corona COVID-19 ini bisa segera berlalu, bisa segera pulih kembali ya Allah, sehingga bisa normal kembali, transportasi normal kembali, aktivitas juga normal kembali, anak sekolah juga bisa berangkat kembali, bisa belajar kembali. Begitu kawan-kawan, mudah-mudahan yang saya bacakan hari ini khususnya bisa bermanfaat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa kawan-kawan subscribe channelnya Dulani Cirebon, pencet kang abang-abangnya kah, yang merah-merahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.